Panduan mengisi buku kegiatan Ramadan. Isilah nama siswa pada sampul buku. Silahkan dibaca dan dipelajari isi pengertian yang ada di buku Ramadan. Di buku Ramadan sudah lengkap tentang pengertian puasa Ramadan, hukum-hukumnya, keutamaannya, rukun dan sunnahnya, dan hal-hal yang membatalkan puasa, fungsi puasa Ramadan, serta zakat fitrahnya. Petunjuk pengisian lembar kegiatan Ramadan dapat dibaca pada halaman 7. Anak-anak dapat mengisi buku kegiatan Ramadan mulai hari pertama puasa atau tepatnya tanggal 23 Maret 2023. Harian bulan Ramadan di halaman 8, mulai halaman 8 silahkan isi harinya, boleh hari ke-1 atau tanggal berapa, misalnya tanggal 23 Maret 2023. Tahunnya diisi tahun 1444 Hijriah. Pelaksanaan puasanya, jika puasa dicentang kolom iya, jika tidak puasa centang kolom tidak. Alasan tidak puasa apa diisi di sini. Jika sudah puasa tapi batal, silakan centang batal. Alasan batalnya kenapa diisi di sini. Untuk kolom sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jika kalian melakukannya secara berjamaah, silahkan centang kolom jamaah. Tapi jika sholat sendirian, silahkan centang sendirian. Tarawihnya jamaah atau sendirian. Jika jamaah, centang jamaah. Jika sendirian, centang sendirian. Tempat sholatnya di mana? Silahkan ditulis. Kalau di rumah, tulis rumah. Kalau misalnya sholatnya di masjid, tulis masjid. Kalau mau sholat atau langgar, tulis di sini. Nama imamnya siapa? Kemudian minta tanda tangan imamnya. Jika tidak tahu nama imamnya, silahkan minta tanda tangan imamnya. Kemudian sekalian kalian tanya nama imamnya siapa, nama bapak siapa pak, tulis nama bapaknya di sini. Jadi kalian ketika sholat jamaah di masjid atau di musola, bawalah buku kegiatan bulan Ramadan ini beserta pulpen. Namun jika sholat sendirian, misalnya sholat sendirian di rumah, dicentang sholat sendirian, tempatnya ditulis di rumah, nama imamnya siapa, tulis nama kalian sendiri, kemudian parafnya tanda tangan kalian sendiri. Untuk tadarus dan hafalan, tadarus ini artinya mengaji. Jadi kalian ngaji bisa bersama ustadz kalian atau orang tua di rumah. Di sini misalnya kalian ngaji surah Al-Baqarah, surah berapa, juz berapa, ditulis di sini. Ngajinya mulai ayat berapa? Misalnya ayat 20 sampai ayat 30. Tulis di sini ayat 20 sampai 30. Tulis nomor 1. Kemudian misalnya habis tarawih kalian ngaji lagi, berarti tulis nomor 2. Surah apa yang kalian baca? Misalnya surah Ali Imran. Juz berapa? Kemudian mulai ayat berapa kalian ngaji? Misalnya mulai ayat 1 sampai ayat 30. Misalnya contoh seperti itu ya. Kemudian hafalan Asmaul Husna. Jika kalian melakukan Asmaul Husna didampingi dengan guru ngaji atau misalnya orang tua. Nah, jika sudah didampingi guru ngaji atau orang tua, silahkan tulis nama guru ngajinya atau nama orang tua kalian yang mendengarkan hafalan kalian. Kemudian minta tanda tangan atau parafnya di sini. Untuk ceramah Ramadan atau kultum, kalian sholat tarawih, kemudian ada imam yang berceramah saat sholat tarawih, silahkan isi ceramahnya di sini. Kemudian nama penceramahnya siapa, tulis di sini ya nama penceramahnya, kemudian tanda tangan. Tapi kalau imamnya tidak ceramah saat sholat tarawih, kalian tidak perlu isi. Atau jika kalian pernah mendengar ceramah di TV atau di YouTube, silahkan tulis nama penceramahnya di sini. Misalnya Ustadz Somad atau Ustadz Adi Hidayat. Isi ceramahnya Ustadz Somad apa di sini? Silahkan ditulis. Karena kalian mendengarnya di TV atau di YouTube, kalian tidak perlu mengisi tanda tangannya di sini karena kalian mendengarkan ceramahnya secara online. Kemudian kuliah subuh ini kalau kalian isi ketika kalian sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola, biasanya ada imam yang berceramah. Tapi kalau misalnya kalian sholat subuh sendirian di rumah, kolom ini tidak perlu kalian isi ya.
Kalau sudah selesai, kalian minta tanda tangan orang tua di sini. Untuk kolom guru, nanti guru akan mentandatangani ketika sudah selesai bulan Ramadan, sudah selesai Idul Fitri. Buku ini nanti dikembalikan saat kalian masuk sekolah kembali. Untuk lembaran berikutnya, untuk hari kedua sampai hari ke-30, kalian cara mengisinya sama seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Khusus laki-laki, ada lembaran pelaksanaan sholat Jumat. Ini wajib diisi siswa laki-laki, tidak wajib diisi siswa perempuan. Silakan diisi tanggal sholat Jumatnya hari apa, tempatnya di mana, misalnya Masjid Baitur Rahman, alamatnya di mana, misalnya Jalan Soekarno-Hatta. Muazinnya siapa? Muazin ini adalah yang azan. Imamnya siapa? Diisi namanya di sini. Nama muazin yang azan diisi, nama imamnya diisi, nama khatibnya diisi. Jika kalian kesusahan mencari nama beliau, kalian bisa bertanya pada orang tua di sekitar atau minta bantuan orang tuanya ya. Kemudian khotib, apa ini khotib Bu? Khotib ini adalah orang yang berceramah. Ringkasan khotbah ini, khotbah adalah isi ceramah yang disampaikan oleh Bapak Khotib. Nah, di sini kalian isi ceramahnya secara singkat, tidak perlu ditulis semuanya. Di sini ada kolom pengalaman yang kurang menyenangkan. Kalian bisa isi misalnya sandal saya hilang, boleh seperti itu. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu diisi. Pengalaman yang mengesankan apa? Kalau tidak ada, tidak perlu diisi. Tambahan ilmunya apa ketika kalian sholat Jumat? Diisi di sini. Jika kalian tidak mendapatkan tambahan ilmu, tidak diisi, tidak apa-apa. Kemudian catatan orang tua, silahkan minta catatan orang tuanya. Bu, bagaimana kesan ibu? Bapak, bagaimana kesan bapak saya sholat Jumat tadi? Minta catatan orang tua di sini. Contoh misalnya orang tua yang menulis memuaskan, sangat baik, baik. Lanjut di halaman 42, di sini ada kegiatan iktikaf. Jika kalian mengikuti kegiatan iktikaf, silahkan centang kolom iya. Tulis masjid mana yang kalian ikuti. Kemudian tulis berapa hari kalian iktikaf di masjid tersebut. Alasannya apa? Misalnya alasannya menambah pahala, menambah teman, dan menambah ilmu. Contohnya seperti itu ya. Tapi jika kalian tidak mengikuti kegiatan iktikaf, silahkan centang tidak, ini tidak perlu diisi kalau kalian tidak ikut iktikaf. Kemudian yang ikut iktikaf, selama kalian ikut iktikaf, sholat sunnah yang kalian lakukan apa aja? Misalnya sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Contohnya seperti itu ya. Tadarus, kalian ngaji surah apa aja, misalnya surah Al-Baqarah, surah Yasin, ayat kursi. Contohnya seperti itu. Nah, selama iktikaf kalian ada lakukan hafalan tidak? Kalau ada lakukan hafalan, tulis surahnya apa. Jika tidak melakukan hafalan, berarti ini tidak perlu diisi. Lanjut bagian C, selama iktikaf kalian mendapatkan pengalaman apa aja? Pengalaman yang mengesankan ditulis di sini ya. Setelah itu minta tanda tangan orang tua kalian. Halaman berikutnya ada kegiatan zakat fitrah. Jika kalian sudah melakukan zakat fitrah, silahkan dicentang kolom sudah. Jika belum, centang belum, tulis keterangannya apa. Terakhir kegiatan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kalian laksanakan hari apa, tanggal berapa, tempatnya di mana, misalnya masjid apa namanya, misalnya Masjid Nurul Jannah. Imamnya siapa, khotibnya siapa. Khotib ini bapak-bapak yang berceramah. Ringkasan khotbahnya apa? Jadi ringkasan khotbah ini yang disampaikan oleh Bapak Khotib. Ringkasan khotbah adalah isi ceramahnya, isinya apa? Kalian tulis secara singkat aja di sini ya. Di halaman terakhir ada bonus daftar Asmaul Husna. Jika kalian ingin menghafalkan Asmaul Husna, bisa dibaca di halaman terakhir. Dan bonus ada doa harian anak muslim. Silahkan dibaca-baca bukunya ya.